السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى في محكم تنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Al-Quran adalah merupakan ruh bagi kehidupan ini. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura di ayat yang ke-52. Faqala ta'ala: wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah wahai Muhammad, kami wahyukan kepadamu ruhan, ruh dari urusan kami. Dan kata para ulama kita, yang dimaksud dengan ruh dalam ayat ini adalah Al-Quran. Salah seorang ulama kita, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, mengapa Al-Quran itu disebut dengan ruh? Kata beliau, wasammahu ruhan lianna ruha tahya bihil jasad wal Qur'anu tahya bihil qulubu wal ruha tahya bihil qulubu wal ruhu wa tahya bihi masalihud dunya wad din. Kata beliau, Al-Quran itu disebut dengan ruh karena ruh itu akan menghidupkan jasad kita. Dan Al-Quran itu dia akan menghidupkan hati dan ruh itu. Serta Al-Quran itu bukan hanya sekedar memberikan kehidupan bagi ruh kita, tetapi juga dia akan menghidupkan masalihid dunya wad din. Al-Quran itu akan menghidupkan kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan kaitannya dengan kehidupan dunia atau kaitannya dengan kehidupan akhirat kelak. Sehingga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa melihat akan pentingnya kita membentuk generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi
yang dengan keberadaan mereka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan masalihuddin wad dunya. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin penting mengapa kita harus membentuk generasi Qur'ani. Yang pertama adalah karena generasi Qur'ani adalah merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah manusia-manusia terbaik. Salah seorang ulama kita pernah mengatakan, kulun nas yujma'u yawmal qiyamati fi maqamin wahidin illa hafizul Qur'an ma'a safaratil kiram al-bararah. Beliau menjelaskan bagaimana itu generasi Quran. Kenapa kita harus memberikan perhatian kita untuk membentuk generasi ini? Beliau mengatakan pada hari kiamat kelak semua manusia itu dari yang pertama sampai yang terakhir akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang sama. Illa hafizul Quran, kecuali para penghafal-penghafal Al-Quran, mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia pada hari kiamat kelak. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiram al-bararah." Mereka-mereka yang mahir dalam membacakan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka bersama dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Tentunya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi hal yang kita pahami bersama. Pemisahan tempat baik di kehidupan dunia ataupun di akhirat kelak itu menunjukkan sebuah tafdil, menunjukkan pengutamaan, menunjukkan sebuah kemuliaan. Maka ketika di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan penghafal-penghafal Al-Qur'an bersama dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, maka ini menunjukkan pemuliaan dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kita tentunya semua mengharapkan agar generasi-generasi kita, anak-anak kita menjadi manusia-manusia pilihan, apalagi menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kulun nas yafiru an ba'dihim yaumal qiyamah illa hafizul Qur'an yabhathu an walidayhi liyalbisahu tajal wiqar. Ini alasan yang kedua mengapa kita harus membentuk generasi Qur'ani. Karena pada dasarnya generasi Qur'ani adalah generasi penyelamat. Kulun nas, semua manusia pada hari kiamat kelak akan berlari meninggalkan sebagian yang lain. Dalam Al-Quran disebutkan, yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari di mana seseorang akan meninggalkan saudaranya, wa ummihi wa abi, seorang anak akan meninggalkan ayah dan ibunya, seorang ibu akan meninggalkan anaknya. Masing-masing orang pada hari itu memiliki kesibukan tersendiri. Mereka sibuk memikirkan keselamatan diri-diri mereka sendiri. Bayangkan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
pada hari di mana harta kita, jabatan kita, pengikut kita, bahkan anak-anak kita sendiri akan meninggalkan diri kita. Masing-masing kita akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Namun di situ ada pengecualian. Illa hafizul Quran, kecuali para penghafal Al-Quran. Ia bahasu an walidaih, di saat orang lain, di saat anak-anak yang lain meninggalkan orang tua mereka, maka para penghafal Al-Quran mereka akan mencari kedua orang tuanya, bukan hanya sekedar menyelamatkan mereka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di saat itu mereka juga akan memberikan penghargaan kepada kedua orang tuanya. Liyalbisahu tajal wiqar. Mereka mencari kedua orang tuanya, kemudian memakaikan kepada kedua orang tuanya tersebut mahkota dan jubah kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan min nur daw'uhu ahsanu min daw'i syamsi fi buyutikumud dunya." Seorang anak yang membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran tersebut, maka dia akan memakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota yang terbuat dari cahaya, yang cahayanya lebih terang, lebih indah daripada cahaya matahari di kehidupan dunia ini. Sehingga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami wasiatkan kepada diri kami dan kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, memberikan kepada kita rizki beberapa orang anak, 2, 3 atau lebih dari itu, maka jadikanlah salah satu di antara mereka sebagai penghafal Al-Quran, agar kemudian mereka menjadi tabungan kita untuk kehidupan akhirat kelak. Yang terakhir, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal Qur'ana la yakfi bi isolina ilal jannah. Al-Quran ini tidak hanya sekedar memasukkan kita, mengantarkan kita ke dalam surga, bal ma'ana fil jannah naqra'uha hatta yasiluna ila darajatil ula minal jannah. Al-Quran ini tidak hanya sekedar memasukkan, mengantarkan kita ke dalam surga, akan tetapi kita akan bersama juga dengan Al-Quran ini dalam surga. Kita akan membaca Al-Quran di dalam surga, hingga kemudian Al-Quran ini akan mengantarkan kita pada derajat-derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuqalu li sahibil Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka dan penduduk surga ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembali memanggil orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang memiliki hafalan Al-Quran di dada-dada mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, Iqra wartaqi, bacalah Al-Quran dan naiklah di tingkatan-tingkatan surga. Fa inna manzilataka inda akhir ayatan taqra'uha, karena kedudukanmu di surga Allah Subhanahu wa taala itu terletak pada akhir ayat yang engkau bacakan. Artinya semakin banyak hafalan-hafalan Al-Quran kita, maka semakin tinggi pula kedudukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, sesungguhnya jumlah tingkatan-tingkatan surga itu sesuai dengan
banyaknya ayat-ayat Al-Quran, beliau berdalilkan dengan hadis ini. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan petunjuk, membimbing kita sehingga kita bisa menjadikan generasi-generasi kita sebagai generasi-generasi yang Qur'ani, generasi-generasi yang kehidupan mereka senantiasa berada di bawah naungan Al-Qur'anul Karim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini kami kembali mewasiatkan kepada diri kami dan kepada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita di hari yang penuh berkah ini, hari yang mulia, yaitu hari Jumat, kita mengisi hari ini dengan berbagai amal kebaikan, amalan soleh, banyak beribadah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira, sesungguhnya di hari Jumat itu terdapat waktu yang mustajab, satu waktu diterimanya, dikabulkannya kebaikan-kebaikan, doa-doa yang kita panjatkan apabila kita lakukan bertepatan dengan waktu yang mustajab itu. Kemudian kita tidak lupa untuk banyak bersolawat kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.